Pemadaman listrik di sebagian besar wilayah Kota Balikpapan terjadi hampir bersamaan dengan hujan deras disertai angin kencang. Belakangan diketahui, pemadaman listrik terjadi akibat 7 tiang listrik tumbang di tengah cuaca ekstrim. 4 tiang listrik yang tumbang berada di kawasan Jalan Abdul Wahab Syahrani, kemudian kawasan MT Haryono Balikpapan Selatan, kawasan Balikpapan Baru Balikpapan Selatan, serta Manggarsari Balikpapan Timur. Akibat robohnya 7 tiang listrik ini, listrik padam hampir merata di seluruh wilayah Kota Balikpapan selama 16 jam. Halo guys, hari ini akan mencoba sharing ke teman-teman ya. UP2D Kaltimra punya salah satu fungsi itu, yaitu DOTS. Kita dapat mensimulasikan gangguan ataupun modul-modul atau fungsi-fungsi distribution automation system. Coba fungsi FISR, yaitu fault installation, service, restoration ya. Baik, check it out ya teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan ke teman-teman sekalian. Ini adalah tampilan layar di DOTS ya, atau terkenal DTS, di mana kita bisa mengetahuinya dengan melihat list di bawah di sini ya. Ada tulis BPN ya, DOTS ya, DOTS ya, Dispatcher Operator Training Simulator ya. Ini berarti kita aman. Kita bisa open close ya di sini secara aman tanpa mempengaruhi sistem. Selain itu, ini adalah tampilan real atau cuplikan dari sistem keseluruhan ya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, monitoring sistemnya adalah kita akan mensampling semua penyulang yang ada di sini, melakukan snapshot ya, dan menampilkannya di dalam layar untuk pelatihan. Jadi ini ada di industri, senipa, bebannya berapa, semua kita ambil dan kita tarik ke sistem DOTS untuk kita lakukan uji ataupun pelatihan. Nah, kita akan masuk di I1 atau penyulang industri 1. Ini adalah tampilan yang muncul di dispatcher ya. Lihat ini. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mencoba, saya bersama Mike akan mencoba untuk mensimulasikan penyulang dari I1, yaitu fungsi fault installation and service restoration, di mana saat ini kita coba simulasikan ada kejadian gangguan permanen ya, di penyulang I1. Di sini terlihat ada beberapa key point, ada LBS Telkom Gunung Sari, ada LBS Muharam, ada Recloser Paldam, dan ada beberapa LBS lain, LBS Buntok, LBS Kilometer 2 yang dan LBS Telindung yang manual. Nah, kali ini asumsi gangguan terjadi pohon ya, ada pohon di section 1 ya, zona 1 sebelum penyulang LBS Telkom, dan kita lihat bagaimana FISR akan bekerja. Dan kali ini Mikdap, rekan saya akan coba menjalankan fungsi FISR ini. Silakan Mike. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan kembali ke tampilan PC dari trainer. Jadi si trainer akan memberikan gangguan berupa petir, yang artinya di situ titik gangguan adalah terjadi pohon rebah dan sifatnya permanen. Langsung saja
dari trainer mengasih gangguan di titik yang sudah dipilih tadi. Warna merah tampilan di DOTS ini untuk PC trainer adalah I1 terlihat tampilannya I1. Kita kasih gangguan berupa place fault berada di fase B, gangguan pohon. Oke, ketika feeder I1 trip, kita kembali ke layar yang ditampilkan oleh siswa dispatcher. Kita lihat untuk I1 trip dari GI dan tampilan DOTS yang tampil di siswa, maka dia akan menunjukkan hello atau topologi feeder yang padam. Terlihat yang merah berlapis putih adalah I1 topologi padam. Dari titik ini, maka siswa untuk mempermudah restorasi, karena kita sebagai siswa tidak tahu lokasi gangguannya di mana, kita run dulu fitur untuk fault location. Kita run dulu fault location-nya, kita pilih fault location yang ditentang ke industri. Kita coba run dulu. Oke. Sekarang solve, artinya perhitungan sesuai error yang diinginkan, sesuai kondisi realnya. Timbul hasil perhitungan DMS ada 59 potensi titik gangguan, dan kita lihat listnya ada 59. Untuk potensi yang paling mungkin adalah ditempatkan di kolom pertama oleh DMS, maka siswa hanya cukup klik navigate to fault location. Oke, titiknya adalah di dekat LBS Telkom, maka dari siswa cukup memberikan place fault untuk lokasi gangguannya berdasarkan perhitungan DMS. Setelah itu, karena ini sifatnya permanen, maka FISR atau Fault Insulation Service Restoration dilakukan dengan cukup one click di DMS, dipilih saja FISR, tetap di GI Industri, kita run FISR nya. FISR complete, artinya kita lihat hasilnya. Nah, dia muncul satu usulan dari DMS. Kita lihat stepnya apa usulannya. Nah, yang pertama adalah LBS Telkom dan LBS Kasih Bunda. Kalau kita lihat markingnya, setelah kita klik mark device, maka di DMS tampil untuk Telkom dan Kasih Bunda, dia akan menunjuk lokasi key point-nya. Nah, cukup one klik kita lihat restorasi apa yang dilakukan oleh DMS menggunakan fitur FISR. Bentar. Oke, maka kita lihat Kasih Bunda langsung close dan LBS Telkom open. Itu dilakukan sekuen dalam kecepatan milidetik sehingga terlihat ditampil seolah-olah bersamaan, padahal perintah tersebut masih sekuen, sehingga aman untuk faktor peralatan di lapangan nabrak berikutnya. Dan bila dilihat dari single line diagram biasa, apabila kita buka di single line diagram normal, di sini kita akan terlihat tadi bahwa daerah yang berwarna putih itu adalah daerah terjadinya gangguan, dan dia terisolasi atau diisolasi oleh outgoing penyulang I1 dan LBS Telkom Gunung Sari. Sementara bagian yang tidak
terkena gangguan namun padam dapat kita alihkan atau kita manuver ke penyulang I14. Nah, disinilah DMS menjalankan secara otomatis manuver beban-beban yang tidak harus padam untuk dimanuver ke penyulang lain dengan melaksanakan manuver di LBS Kasih Bunda dan juga di LBS Gunung Sari, ya, LBS Telkom Gunung Sari. Nah, itu adalah contoh praktek otomasi yang sedang atau sudah dijalankan oleh modul DMS, yaitu modul Fault Insulation and Service Restoration. Ya, mungkin ada tambahan, Mike? Tambahan mungkin ini, kenapa DMS memilih LBS Kasih Bunda dan hanya muncul satu usulan, karena kita lihat ada 3 bidder, bahkan 4 bidder yang bisa mensuplai I1. Tapi kita lihat lagi untuk I14 dari Gunung Kawi, dia adalah LBS manual di lapangan sehingga tidak ada fitur SCADA, maka DMS akan mengabaikan. J3 LBS Kilo 2 sama, dia cirinya tidak ada pengukuran, maka DMS juga mengabaikan. Begitupun dari karya yang 01. Nah, untuk LBS Telindung kemungkinan dia tidak melakukan karena kita lihat di Telindung apa, karena posisi LBS Telindung lokal. Karena lokal, opsi yang terakhir yang dilakukan DMS adalah mencari yang mungkin LBS Kasih Bunda posisinya sudah remote dan ready dilakukan di lapangan. Ya, demikian guys, sharing dari kami mengenai fungsi otomasi di sistem distribusi, salah satunya dengan fungsi Fault Insulation and Service Restoration. Semoga bermanfaat buat kamu semua. Salam sukses luar biasa. PLN terbaik.